Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori ini mengatakan bahwa pedaganglah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Dikarenakan Indonesia letaknya sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah perdagangan dunia. Yang dimana jika India melakukan pelayaran dan kondisi angin sedang tidak baik, mereka akan menetap kurang lebih selama 6 bulan di Indonesia. Selama 6 bulan, mereka mencakup komunikasi dengan masyarakat pribumi. Hal ini cukup berdampak besar bagi masyarakat pribumi kita, yang dimana mengubah kepercayaan masyarakat pribumi kita yang dulunya masih animisme dan dinamisme. Yang kedua adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka mengatemasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem masyarakat bangsa kita masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad ke-4 Masehi. Berdasarkan teori ini, yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis di mana huruf-huruf Pallava diukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Teori ini juga memiliki sanggahan meskipun Brahmana saja yang mampu membaca kitab Veda. Namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan, bukan? Teori yang ketiga, yaitu teori kesatria. Teori ini didukung oleh Frederick David van Bosch. Menurut teori ini, golongan kesatria atau bangsawan yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antara kerajaan di India pada masa Lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya dan mereka menjauh dari wilayah Sangketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara, hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit India ke Pulau Indonesia. Teori keempat, yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Bush dan George Chodes. Ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertantang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Srivijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun vihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kadang-kadang mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat.